Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beriman terkasih di dalam Yesus Kristus. Setiap hari kita makan dan minum. Kita makan supaya kita bertahan hidup. Kita minum juga supaya bisa bertahan dalam dunia ini. Tanpa makan, kita bisa sakit. Tanpa minum juga bisa sakit. Dan pada akhirnya, jika kita tidak makan sama sekali, kita bisa mati kelaparan dan mati kehausan. Namun kita perlu garis bawahi bersama bahwa apapun makanan yang kita makan setiap hari, betapapun makanan itu bergizi, sama sekali tidak menjadi jaminan bagi kita untuk keselamatan. Juga betapapun minuman yang kita nikmati setiap hari itu segar, tapi juga tidak menjadi jaminan atau penentu bagi kita untuk memperoleh sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Kenapa demikian? Makanan yang kita makan, minuman yang kita cicipi, semuanya itu bertahan hanya untuk sementara waktu. Dia tidak akan menjadi penentu selanjutnya untuk mencapai sukacita dan tanah air surgawi. Lalu menjadi pertanyaan, apa makanan dan minuman yang menjadi penentu bagi kita untuk mencapai kehidupan yang abadi? Jawabannya adalah perayaan hari ini. Perayaan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dari Kristus, darah dari Kristus. Roti yang satu yang tersaji di altar keselamatan. Piala yang satu yang juga tersaji dari altar yang sama, dan akan dibagi-bagikan Yesus kepada kita, sesungguhnya menjadi penentu keselamatan kekal bagi kita sekalian. Bangsa Israel dalam perjalanan pengembaraan selama 40 tahun, mereka pun juga makan roti, mereka makan mana, tetapi roti atau mana yang mereka makan justru membawa mereka kepada kematian. Karena itu, dalam perjanjian baru, umat Allah harus makan roti yang baru. Bukan lagi roti dari dunia ini, tetapi roti yang turun dari surga, yakni Yesus Kristus sendiri. Tanpa makan roti kehidupan, tanpa minum darah keselamatan, kita tidak akan selamat. Yesus menegaskan hari ini di dalam Injilnya, dalam Injil yang kita dengar dari Santo Yohanes, bahwa siapapun yang makan tubuhnya dan minum darahnya, dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang dia berikan bukan roti dari dunia, tetapi sungguhnya roti yang turun dari surga. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, entah pada hari Minggu atau pada hari-hari biasa, di situ kita bersatu dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Kita bersatu di dalam roti yang satu dan sama. Kita bersatu dalam piala yang satu dan sama. Roti yang satu dibagi-bagi, piala yang satu diedar-edarkan, dan kita semua mengambil bagian di dalamnya. Maka sangat jelas, walaupun roti itu satu, walaupun piala itu satu, tetapi dibagi-bagikan kepada kita, maka kita yang mengambil bagiannya adalah banyak. Tetapi ketika kita bersatu dalam roti dan piala, meskipun banyak, kita adalah satu. Kita adalah satu. Satu di dalam ruangan ini pada saat kita merayakan Ekaristi, tetapi juga satu di luar ruangan ini saat kita mulai beraktivitas di
di dalam keluarga, komunitas, wilayah, dan paroki persiapan ini. Kita bersatu dengan Yesus. Kita juga bersatu dengan semua orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Kita juga bersatu dengan siapapun di luar kita, mereka yang tidak bisa merayakan Ekaristi bersama kita di sini. Dan persatuan itu harus kita tetap bangun, kita tetap pupuk, kita tetap hidupi, kita tetap rawat, kita tetap jaga. Kita bersatu dalam perjalanan, dalam pesiaran kita, sehingga saat kita mengakhiri hidup kita dalam dunia ini, kita pun juga bersatu dengan Dia di dalam perjamuan abadi di surga yang disiapkan Tuhan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudari, menjadi penting bagi kita. Hal yang paling mendasar, yang paling utama juga yang harus kita sadari, hati kita. Yesus yang kita terima masuk dan tinggal dalam hati kita. Hati kita tetap bersihkan terus-menerus. Hati kita tetap rawat terus-menerus, sehingga Dia yang masuk hari ini, Dia juga yang masuk di hari-hari yang akan datang, tetap bertakhta di dalamnya, dan tetap menjadi penjaga kita, tetap menjadi penguat kita, pemersatu kita, dan membimbing kita dalam siara kita di tengah-tengah dunia ini, melakukan yang baik dan benar, yang pantas, yang berkenan di hati dan berkenan di hati semua orang. Dan semoga Dia yang ada di dalam hati kita akan menjadi andalan kita hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Selamat bersatu dalam pesta yang disiapkan oleh Yesus Kristus. Dan selamat mecah-mecahkan diri, selamat membagi-bagi diri bagi orang lain.